Apa itu kegiatan ekonomi? Ada yang masih ingat? Kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu harus diingat ya, Nak. Nah, kegiatan ekonomi itu ada berapa kemarin? Di luar aja dibikinnya. Kegiatan ekonomi kemarin ada berapa? 3. Ada? 3. Apa aja? Yang pertama itu apa? Konsumsi, konsumen, distribusi. Berurut, yang pertama yaitu produsen, yang kedua yaitu distribusi, yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, yang mau ibu tanya, orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan apa? Konsumen. Produsen. Diingat, apa tadi? Produsen. Orang yang melakukan distribusi, apa yang mengantarkan barang disebut dengan apa? Distributor. Distributor. Lalu orang yang memakai barang atau yang mengkonsumsi barang itu sendiri disebut apa? Konsumen. Iya, konsumen. Luar biasa anak ibu. Nah, baik anak ibu, kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi, maka hari ini kita akan mempelajari interaksi sosial. Sudah? Kita mempelajari apa? Interaksi sosial. Kalau dikatakan interaksi, berarti adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Itu yang disebut dengan interaksi. Kalau ibu di sini diam, terus ada satu orang lagi kawan ibu diam, apakah itu disebut dengan interaksi? Tidak, karena dia tidak melakukan apa-apa. Nah, baiklah. Interaksi itu ada dibagi menjadi tiga. Ada 3 jenis. Coba lihat bukunya halaman 21. Di situ ada gambar. Ada gambar, Nak? Nah, coba perhatikan gambar yang pertama itu apa itu dia? Ada seorang anak dengan seorang ibu. Mereka sedang melakukan sesuatu, benar? Iya. Gambar yang kedua, di situ ada gambar seorang guru yang sedang mengajar. Siapa yang diajarnya? Muridnya. Terus yang ketiga, di sini ada gambar apa itu, Nak? Iya, pemain sepak bola. Nah, dari gambar ini, Nak, di sini bisa kita dapat ada 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu apa? Interaksi antara individu. Iya, benar. Interaksi antara individu. Kalau dibilang antara individu, berarti ada berapa orang dong? 2. Ada 2? Ada 2. Contohnya siapa? Ada yang bisa kasih contoh? Ya. Contohnya si Ferdi sama si Randy. Iya, mereka ada 2 orang. Ada 2 orang. Contohnya si Ferdi dengan si Randy. Itu adalah hubungan interaksi antara individu dengan individu yang lainnya. Ada yang bisa kasih contoh yang lain lagi? Apa lagi contohnya? Contohnya seorang ibu dengan anak. Iya, ini kan ada karena di gambarnya. Karena contohnya antara seorang ibu dengan seorang anak. Nah, lalu jenis yang kedua yaitu adalah apa? Interaksi individu dengan kelompok. Kalau dikatakan interaksi antara individu dengan kelompok, berarti adanya satu orang dengan beberapa orang. Contohnya apa? Contohnya ibu dengan Coba satu orang. Iya, Erin. guru dengan siswa. Iya, hubungan antara guru dengan siswa. Ibu gurunya berapa orang, Nak? 1. Kalau 1 berarti dikatakan dengan individu. Sedangkan anak-anak ibu ada banyak. Kalau banyak berarti sudah disebut dengan kelompok. Coba yang bisa kasih contoh yang lain. Contohnya pendeta dengan yang lain. Pendeta dengan jemaat-jemaatnya gitu ya. Iya, karena jemaatnya banyak ya.
Ada lagi yang lain yang bisa kasih? Apa? Iya, pelatih sepak bola dengan timnya. Kok hanya 2 orang aja anak ibu yang aktif ya? Harus semua harus berlomba ya nak. Harus berlomba kasih contoh ya. Dibiasakan berpikir kritis. Nah baik, yang ketiga yaitu apa? Interaksi kelompok dengan kelompok. Kalau dikatakan kelompok dengan kelompok berarti banyak orang dengan banyak orang. Contohnya ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Iya, contohnya pemain sepak bola regu A dengan regu B. Regu A pemain sepak bola ada berapa orang sih? Pemainnya ada berapa orang sih? 11 ya? Iya kan? Iya, itu contohnya. Di sini ada grup A dan di sini ada grup B. Nah, misalnya ada lomba tari-tarian. Oh iya, tari-tarian dari SD Siaporas dengan tari-tarian dengan SD Maria Kunta atau Jorla Mingguan misalnya. Bisa sampai situ nak? Nah baik, itu tadi teorinya. Coba kita praktekkan dulu. Bagaimana sih sebenarnya interaksinya itu? Kamu tahu nggak? Interaksi itu nak ternyata ada 2. Ada interaksi yang menuju ke positif dan ada interaksi yang menuju ke negatif. Kalau interaksi yang menuju positif itu berarti apa itu? Positif itu yang baik. Nah, itu karena menuju ke persatuan. Sedangkan kalau yang negatif itu menuju ke perkelahian, kejahatan. Itu bisa. Contohnya yang menuju positif atau yang menuju kebaikan itu, contohnya interaksi antara apa? Contohnya kayak kita Bu, kita belajar bersama, ya kan? Ketika melakukan pertandingan, bertanding secara adil. Berarti itu interaksi yang menuju persatuan. Kalau interaksi yang menuju ke perceraian atau ke pertengkaran. Contohnya apa? Apa? Iya, contohnya Bu orang yang berantem. Contohnya orang yang tawuran. Tahu tawuran? Iya. Apa lagi contohnya? Orang yang demon. Apakah itu perbuatan terpuji? Tidak. Apakah kita bisa melakukannya? Tidak. Itu adalah contoh interaksi sosial yang negatif yang menuju ke perpisahan atau perpecahan. Baik. Untuk berikutnya, mari kita coba membuat suatu. Kita bikin dulu, kita bermain peran, kita praktekkan dulu. Bagaimana sih sebenarnya interaksi sosial itu? Bisa nak? Bisa? Oke. Kabar bang, ini ada hasil panen saya bang. Berapa 1 kilo bang? 1 bang. Saya timbang dulu ya bang. 100 bang. Jadi 100.000 lah kan bang? Ya bang. Kasih ya bang. Terangnya berapa? 5.000. Ya. Ini berapa? Ini 5.000. Aku beli ini. Ini juga ya. Ini berapa kak? Ini 1.000. Ini? Oh, berarti 6.000 ya? Ini. Ini punya 2.000. Ayo saya tas.
ekonomi, terutama di pasar ya, seperti yang kita lakukan tadi. Nah, untuk lebih memperdalam, mari silakan anak ibu buka bukunya di halaman 22. 22, di situ ada ayo menulis. Coba kamu cari contoh lain. Bentuk interaksi sosial. Nampak? Nampak? Nah, di situ ada yang pertama yaitu contoh interaksi antara individu. Yang kedua, contoh interaksi antara individu dan kelompok. Yang
Iya, salah satu contohnya itu yaitu pada saat permainan sepak bola ada tim yang satu dengan tim yang lainnya. Ataupun ada pertandingan penari kelompok penari yang satu dengan penari yang lainnya. Nah, baik, bisa sampai di situ? Bisa. Nah, baik, mari kita lanjut. Siapa yang bisa memberikan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan? Iya, silakan Renji. Interaksi sosial yang menyerahkan kepada persatuan seperti bagi berbagi, saling menyayangi dan bergotong royong. Iya, boleh. Berarti interaksi sosial itu contohnya yaitu ketika masyarakat sedang bergotong royong. Kemarin ada baru kejadian gempa bumi di Tapanuli, ada? Ada. Bagaimana interaksi sosial yang bisa kita tunjukkan? Misalnya kita mengumpulkan barang-barang kita, lalu kita sumbangkan kepada mereka bagi yang sudah tidak mendapatkan tempat tinggal lagi. Itu bisa dibilang dengan relawan. Ya, itu interaksi sosial yang sangat baik ya, Nak. Nah, berikutnya contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Siapa yang bisa? Oke, silakan, Nak. Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, berdemo, bertengkar, dan teror. Iya, benar. Demonstrasi itu nggak bagus ya. Melakukan demo, terus yang tawuran, terus yang